Saat ini dunia, terkhusus bangsa kita, sementara terjebak dalam bencana, terkepung dengan bencana, baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, COVID yang belum selesai, juga banyak kasus lain yang sementara menjadi bencana di bangsa kita. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya sikap kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Sikap kita menghadapi kondisi yang sangat sulit saat ini, faktanya demikian, sangat sulit. Saya katakan secara real. Bagaimana caranya kita bersikap di tengah kondisi yang tidak terjamin? Suatu saat juga bisa terjadi, Nabila mengalami hal yang dialami oleh saudara kita di tempat lain, atau tempat lain yang masih merasa nyaman dan menjadi tempat titisan Tuhan, misalkan titisan dewa dan titisan yang lain, bisa saja mengalami hal-hal seperti yang sementara dialami oleh saudara kita di Sulawesi sana, saudara kita di Sumatera sana, saudara kita di Jakarta sana. Bahkan secara mengglobal, yaitu COVID yang sementara menyerang habis-habisan dan sangat dirasakan oleh saudara kita di kota-kota besar. Karena populasi orang begitu banyak, bertumpuk-tumpuk sehingga penyebaran penyakit begitu sangat kuat menyebar dan mereka sangat menderita. Kita kelihatannya masih santai karena kita belum sampai pada level atau tahap itu. Saya lagi bicara bukan masalah iman, tapi masalah hal real yang saya sengajakan sebagai pembukaan pendahuluan dan khotbah di pagi hari ini. Untuk bisa bersikap dengan benar, saya ajak kita buka dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14, ayat yang kita bacakan dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 14, ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Mulai. Ketika Firaun telah dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegak, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, ada masalah. Atau bahasa praktisnya, Tuhan bawa bangsa Israel ke masalah. Ini bukan bahasa teologis, tapi bahasa praktis. Tuhan bawa masuk bangsa Israel ke dalam masalah. Masalahnya apa? Mereka lagi jalan, Tuhan suruh balik kembali ke Pihahirot. Mereka ikut saja. Mereka pikir pimpinan Tuhan indah dalam pengertian mereka. Bawa ke Pihahirot. Tidak tahu sampai di sana mereka dikejutkan dengan datangnya pasukan Firaun dengan 600 kereta pasukan lengkap untuk datang membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Mereka tentunya tidak mau. Mau lari tidak bisa. Kiri kanan tidak bisa. Di depan ada laut Teberau yang dulu kami diajarkan namanya laut kosong, yang tidak bisa dilewati, diseberangi karena luas, karena begitu luas, begitu lebar. Satu-satunya pilihan adalah mereka harus bisa melewati laut Teberau itu.
Tetapi tidak mungkin mereka berhadapan dengan masalah yang besar. Lihat kiri kanan muka belakang tidak ada pertolongan. Lalu sikap yang ditunjukkan dari keadaan mereka, ada dua hal saja akan saya khotbahkan di pagi hari ini. Kita mau belajar dari dua sikap. Satu sikap yang tidak pas, satu adalah sikap yang pas, yang seyogyanya kita bisa ikuti. Sikap yang pertama tidak pas, tidak perlu kita ikuti. Sikap kedua yang pas, itu seyogyanya. Kata seyogyanya itu bahasanya dari bahasa Jawa, artinya sebaiknya atau seharusnya yang diperhaluskan. Seharusnya yang diperhaluskan. Seyogyanya kita bisa mengikuti sikap yang benar ini. Ada dua sikap menghadapi persoalan berat, di mana ada keadaan yang mendesak antara hidup dan mati, kondisi yang sangat sulit. Pertama adalah sikap bangsa Israel. Sikap bangsa Israel ini, mereka percaya Tuhan, tetapi kurang percaya. Percaya Tuhan, tetapi kurang percaya. Dikatakan bahwa mereka berseru, ayat yang ke-10, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka percaya sehingga mereka memanggil Tuhan. Tetapi mereka kurang percaya karena setelah memanggil Tuhan, mereka salahkan Musa. Salahkan pemimpin. Jadi percaya tetapi kurang percaya. Pengertiannya apa? Ya percaya ada Tuhan, tapi kurang percaya dengan perlakuan Tuhan. Dalam belajar sekolah misi, saya tanya pada anak-anak bagaimana? Pernah merasakan seperti ini tidak? Tuhan ini ada atau tidak ya? Masalah begini, kenapa yang sakit ini kalau Tuhan ada, kita sudah berdoa tidak sembuh ya? Semua mengaku pernah mengalami seperti itu. Bapak Ibu pernah enggak mengalami sebuah kondisi Tuhan ini benar-benar ada atau tidak? Pernah? Luar biasa Bapak Ibu di sini ya. Selalu percaya Tuhan ada. Jadi percaya tapi kurang percaya. Mengapa demikian? Karena percaya yang disesuaikan dengan keadaan nyata. Keadaannya nyata. Ada pasukan besar yang tahu menyerang. Tuhan mereka yang sama ini perlakukan dengan keras, dengan sangat kejam, datang untuk membawa mereka kembali ke tanah Mesir untuk menjadi budak. Kondisinya nyata, yaitu percaya kepada keadaan yang nyata. Ini benar kok, kami lagi diserang, kami akan mati. Ya faktanya demikian. Ketika kita percaya Tuhan, lalu kita mengatakan faktanya demikian, sudah tidak ada solusi lagi, itu artinya kita lagi kurang percaya. Kita lagi kurang percaya karena percayanya disesuaikan dengan keadaan. Kalau lagi uang banyak, dalam suka duka tetap tersenyum. Senyum bahagia kalau ada uang banyak. Begitu uang sudah tidak ada, percayanya bagaimana? Percayanya bukan pada Tuhan lagi. Percayanya ke sana kemari. Diam-diam melakukan hal yang tidak bagus untuk mendapatkan uang. Itu kurang percaya. Artinya percaya yang disesuaikan dengan keadaan. Kalau keadaannya bagus, iman juga bagus. Kalau keadaannya jelek, iman juga ikut jelek. Itu karena kurang percaya. Yang berikut, percaya disesuaikan dengan gejolak jiwa. Kurang percaya itu karena ada sesuatu keadaan, lebih percaya kepada gejolak jiwa. Mereka lihat ada orang Mesir datang. Ketakutan, trauma yang tadi saya katakan itu membuat mereka lebih setuju dengan gejolak jiwa yang sementara dialami oleh mereka. Sudah tidak berbicara hal yang lain. Saat ini banyak orang lebih percaya pada gejolak jiwa daripada kepada Tuhan.
Gejolak jiwa yang dikesampingkan, yang ditunjukkan, Tuhan dikesampingkan. Trauma muncul, aduh Tuhan, gempa di sini jangan sampai tsunami seperti di sana. Lalu bersikap paranoid, ketakutan yang luar biasa. Mulai menyerang dan membenci. Bangsa Israel menyerang Musa. Bukankah kami enak di tanah Mesir? Bukankah di Mesir ada kuburan? Kenapa kamu mau bawa kami mati ke sini? Fokus saja biar anak-anak menangis. Memang sedikit mengganggu pendengaran kita, tetapi kalau kita tidak fokus pada mereka nangis, maka kita akan nikmati firman. Ada satu orang yang beberapa bulan yang lalu duduk di depan rumah kami, saya, tempat tinggalnya, bukan rumah, tempat tinggal saya itu. Dia duduk sampai, maaf kata, tidur. Benar-benar lelap sampai ngilernya keluar. Padahal kami begitu ribut. Diteriak-teriak tetap tidur, nikmati tidurnya itu. Bahkan ditampar 2 kali oleh Peter. Tetap tidur orangnya. Karena apa? Dia lagi nikmati tidur. Dia tidak terganggu. Kalau kita juga nikmati firman, anak ribut kita tidak terganggu. Kalau tidak, aduh, anak-anak coba mulut mereka dibisukan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mau bisu keluar. Tidak ya? Ya, memang kita tidak menghendaki anak-anak ribut. Tapi mereka juga adalah pusaka Tuhan. Memang ada gereja yang menyarankan anak-anak tidak boleh dibawa masuk. Bayangkan kalau anak-anak tidak boleh dibawa masuk, ya Fani di luar sana, mamanya di sini. Ya, jadi kita minta hikmat Tuhan karena ada anak-anak yang bisa diatur, ada yang memang agak sulit diatur. Kita maklumi, minta hikmat Tuhan supaya orang tuanya bisa mengatur. Kembali fokus. Paranoid. Mereka marah pada Musa. Gara-gara kamu. Mulai menyalahkan, menyerang. Saat ini kondisi bangsa dunia lagi penuh dengan kesusahan. Banyak orang yang trauma, paranoid, penuh dengan kebencian untuk menyerang. Pemerintah diserang, WHO diserang, lembaga-lembaga diserang sebagai antikristus, vaksin diserang. Dulu corona yang dianggap sebagai kutukan, sekarang berubah sebagai apa? Alat antikristus, sebagai antikristus. Mulai disimpulkan hal-hal yang tidak benar. Lalu muncullah artikel-artikel, video-video yang kita tidak mengerti asal-usulnya dari mana, muncul untuk meragukan. Dan yang uniknya dalam setiap agama ada kelompok-kelompok kecil yang penuh dengan ketakutan, trauma, paranoid, kecewa, kebencian, muncul dengan cara menghadapi COVID yang sementara terjadi. Berapa malam yang lalu di satu grup dikirimkan sebuah video. Waktu video itu saya dengar, wah ini sangat menyesatkan, tidak benar. Tidak mungkin pemerintah mau menghancurkan bangsanya sendiri dengan cara membunuh agama tertentu dengan vaksin itu untuk membunuh agama tertentu. Jadi mereka kelompok kecil itu begitu yakin bahwa pemerintah lagi bekerja untuk membunuh agama tertentu. Agama mereka mengatakan seperti itu. Agama mereka ini kelompok kecil yang bisa saja satu orang melakukan hoax atau mewakili sekelompok kecil atau sekelompok yang agak sedikit besar, saya tidak tahu. Tapi itu mengatasnamakan pembelaan kepada agama yang akan dihabisi oleh pemerintah. Di sisi yang lain, dalam Kristen pun ada golongan yang ketakutan. Pak, nanti kan kita dilacak, Pak. Seorang dari Bali, dia WA saya, dilacaklah segala macam. Saya bilang, kenapa takut dilacak? Kenapa takut? Wong sebelum ada itu, alat-alat itu pun orang sedang dilacak oleh dukun. Pak, tolong istri saya hilang, ada di mana? Dukun lihat di air, oh dia lagi ada di sono. Karena orang sedang untuk melacak. Kenapa begitu banyak berita yang simpang siur dan dipercayai? Mereka menghakimi, menyerang lembaga-lembaga. Tapi mereka tidak bisa buktikan, toh kalau memang salah, kenapa tidak bawa ke jalur hukum? Kalau itu benar, karena ini konspirasi.
Tapi katanya ini kan orang terkaya di dunia mengatakan seperti ini, nyambungnya mana? Kalimat sepotong yang dicuplik, pengertiannya mungkin lain. Misalkan saya bilang begini, Om Agus itu orangnya jahat. Lalu itu tersebar. Ada kalimat selanjutnya, tapi puji Tuhan dia sudah bertobat dan dia menjadi orang yang luar biasa, bisa menjadi kesaksian. Tapi karena yang dicuplik adalah Agus itu adalah orang yang jahat, itu yang disampaikan. Inilah buktinya. Seperti itulah kebohongan yang sementara terjadi. Menyalahkan. Saya bilang jawab itu, lihat tuh. Pak Jokowi tidak takut dilacak. Ketua PGI tidak takut dilacak. Tokoh-tokoh agama tidak takut dilacak. Kenapa anak Tuhan takut dilacak? Efesus 2 bilang kerajaan angkasa, setan itu kerjanya dulu suka melacak. Dia keliling ke sana kemari. Kok takut dilacak? Tanpa vaksin pun orang bisa melacak kita diam-diam, bisa. Alat-alat canggih sekarang nggak perlu kepala sakit dengan cara seperti itu, bisa. Tapi banyak orang paranoid dan menghakimi. Ini dari sisi Kristen. Kristen kelompok terkecil merasa bahwa ini serangan pada Kristen dengan antikristusnya. Nanti ada implan atau pemasangan chip untuk bisa mengontrol lewat vaksin ini. Lucu. Dulu yang dipersoalkan adalah di tangan dan di dahi. Sekarang tangan dan di dahi menurut Wahyu itu mereka tidak bicara lagi. Sekarang vaksin, padahal vaksin itu suntik di mana? Di mana? Di lengan dan di bokong misalnya. Dua tempat itu, mungkin tempat lain juga, tapi di televisi dikatakan bahwa vaksin itu bisa lewat lengan, bisa lewat bokong, lewat gigi tidak bisa tentunya. Ya. Kalau sudah di lengan, bagaimana cara menafsirkan Wahyu mengatakan bahwa chip itu diletakkan, implan diletakkan di tangan dan di dahi? Gak nyambung. Tapi kemudian dipaksakan. Dulu waktu kode produksi di sendal itu keluar, dia bilang ini tanda antikristus loh. Itu waktu saya kecil loh. Tidak boleh pakai sendal ini lagi karena ada itu garis-garis tipis tebal itu kode produksi. Pernah lihat ya? Dulu sangat menakutkan itu antikristus punya, jangan dipakai. Tapi lama-kelamaan semua pakai sendal juga. Semua kode produksi dipakai. Silakan orang melacak kita. Silakan. Tidak bisa mengalahkan mata Tuhan. Pemazmur bilang kemanapun aku pergi tidak menjauhi rohmu. Orang mau melacak bagaimanapun juga kalau Tuhan tetap bersama-sama, kenapa takut? Amin. Kenapa takut? Ngomong enak kalau ada alat itu. Pasang pada suami-suami. Enak ya. Malah enak itu minta vaksin produksi sendiri. Supaya suami kemanapun bisa tahu. Istri kemanapun bisa tahu. Anak-anak kemanapun bisa tahu. Mau mengajak. Dipasang chip untuk mengenal orang kemanapun. Tapi kenapa anak Tuhan terlalu takut? ATM kita, KTP kita, semua data kan sudah diambil. Tetapi ingat bahwa tangan Tuhan terus bekerja. Tetapi orang yang paranoid menyalahkan. Terus menyalahkan tanpa bukti yang otentik. Mencopot sedikit bahasa, mencopot sedikit. Lalu dikatakan itu sebagai kebenaran. Dipakai hal-hal rohani. Jadi ketakutan ini Bapak Ibu bukan pada kelompok Kristen tertentu yang kecil itu. Tapi pada beberapa agama lain pun ada kelompok kecil mereka yang takut atau benci sehingga membuat teori-teori hoax yang menipu, membuat orang ketakutan kepada kondisi yang sekarang ini. Dan orang yang percaya tapi kurang percaya itu hidupnya tergantung kepada harapan yang palsu. Oh, Tuhan bicara pada saya. Ada nubuatan, ada video diputarkan. Tuhan bicara padanya tidak boleh vaksin, omong kosong itu. Ada yang sampaikan kepada saya, Kak, ini bagaimana? Itu tipuan. Itu masalah jiwa. Saya berani bilang. Karena saya berhadapan dengan banyak orang omong kosong masalah karunia. Karunia itu ada. Penglihatan, pendengaran, saya percaya, saya juga alami. Tapi kita bukan robot yang dipakai oleh Tuhan seenak-enaknya. Tuhan bicara pada saya, tidak boleh vaksin, sampai ada yang harus kesurupan dan bicara, Tuhan kepakai yang aneh-aneh. Suatu hari, seorang yang begitu yakin berteriak,
Tuhan berkata dengan pasti jam 12 malam akan terjadi gempa bumi, semua harus siap. Ini Tuhan bicara pasti, Tuhan bicara pasti. Bila begitu, orang iman tidak kuat langsung siap-siap lari. Waktu itu saya baru bertumbuh secara rohani. Lalu seorang kakak saya datang sadarkan dia, adik, kamu tenang. Itu bukan suara Tuhan. Tidak kakak, ini jam 12 malam Tuhan bicara pasti gempa bumi besar akan terjadi kakak. Tolong semua harus siap. Wah, mengerikan. Tapi kakak saya itu tetap, adik tenang dek. Kita berdoa. Tidak kakak. Dia terus berteriak, ini Tuhan bicara, saya tidak bohong kakak. Sampai jam 12 malam apa? Gak ada gempa. Sungguh mati demi Tuhan. Ya katanya Tuhan. Di Nabire pernah juga ada orang yang mau melahirkan. Maaf kata ari-arinya belum keluar. Saya pergi. Saya bilang tolong bawa ke rumah sakit. Oh tidak. Pendeta kami mengatakan Tuhan berbicara jam 10 ari-arinya akan keluar. Tapi saya rasa Tuhan tidak bicara pada saya. Ya bisa Tuhan bicara pada dia pribadi, tetapi itu akan connect juga kan. Saya hamba Tuhan bukan hamba setan. Gak ada connect. Saya bilang tolong bawa ke rumah sakit. Ini ditangani oleh dokter. Tidak. Kami lagi tunggu jam 10 pagi. Tuhan bicara. Tuhan bicara. Ternyata apa? Sampai jam 10 meleset apa yang Tuhan bicarakan. Jam 11 terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Berarti Tuhan salah kamu salah bicara, Tuhan salah bicara yang saja. Jangan ikutan yang sesat itu. Iya. Suatu saat saya hadir dalam satu persekutuan doa. Lalu dibilang, Om, tadi kami sudah berdoa, Tuhan bicara. Pembicara pertama adalah si A, pembicara kedua adalah si B. Tapi Om sudah hadir, sehingga pembicara kedua adalah Om. Karena memang dalam persekutuan itu biasanya yang junior duluan, yang senior terakhir. Jadi Tuhan sudah bicara yang pertama si A, yang kedua si B. Tapi karena Om sudah hadir, jadi Om ganti yang si B. Oh saya takut, itu kan Tuhan yang suruh. Kenapa kamu menggantikan seenak-enaknya untuk saya bicara? Mereka tersipu-sipu, malu-maluin. Iya. Padahal bukan Tuhan. Saya percaya Tuhan masih bicara. Alkitab sudah sempurna. Tuhan bisa taruh pengertian-pengertian yang tajam dalam hidup kita dengan pasti. Sehingga seorang pemudi bisa yakin itu adalah jodohnya atau tidak. Karena Tuhan tahu keyakinan secara pribadi. Tapi kalau sudah keterlaluan sekarang, mimpi yang dipercayai bukan Alkitab. Malas baca Alkitab tapi mimpi luar biasa. Nubuatan luar biasa dipercaya pada omong kosong semuanya. Terjadi pada saat ini. Karena orang lagi paranoid, ketakutan luar biasa. Kita yang beriman, kita belajar seperti Musa. Musa adalah, dan saya yakin ada Yesua yang lain tidak dicatat, tapi Musa yang ditonjolkan sebagai pelaku, sebagai wakil dalam beriman. Dia adalah orang percaya Tuhan dan benar-benar percaya. Percaya Tuhan dan benar-benar percaya bukan berarti tidak mengeluh, tidak merasa susah. Tidak. Karena pada ayat yang ke-15 Tuhan tegur Musa, kenapa kau bersuruh begitu terus? Kenapa kau berdoa begitu terus? Segera lakukan. Berarti Musa yang orang benar-benar percaya Tuhan, dia bisa mengeluh. Tapi beda dengan yang kurang percaya. Di mana Musa tidak tergantung pada keadaan, tapi dia tidak menyepelekan keadaan. Bukan dia meremehkan. Dia menghargai keadaan sementara terjadi. Tapi tidak mau tertipu dengan keadaan. Itu Musa. Faktanya demikian, dia pemimpin bangsa yang besar. Mau kemana begini banyak orang, 600.000 lebih orang yang dia bawa. Mereka mati bagaimana? Bagaimana? Tapi yang dilakukan adalah dia menunjukkan mereka bahwa Tuhan yang akan berperang. Kemudian dia masuk dan berdoa. Sikap yang benar dalam menghadapi kondisi saat ini. Janganlah menghakimi. Ada yang bilang begini, gara-gara COVID, kita hanya bilang naikkan imun, naikkan iman. Naikkan imun, kita tidak naikkan iman, makanya Tuhan hukum kita dan bencana. Loh memang siapa suruh kamu tidak naikkan iman?
Kan pemerintah tidak menaikkan imun saja, iman, imun. Saya tambahkan ilmu. Orang bilang kenapa ilmu ya? Karena nggak ngerti apa-apa tentang COVID juga kan salah. Perlu belajar sedikit tentang COVID itu. Jadi bagaimana Musa menunjukkan percaya yang penuh percaya, yaitu iman yang tidak bergantung pada keadaan, tapi tidak meremehkan keadaan. Iman tidak bergantung pada gejolak hati, tetapi bergantung kepada Tuhan. Gejolak hati begitu banyak menipu kita. Bapak Ibu, bukan masalah gereja. Kemarin seorang bersaksi, aduh saya bersyukur saya bisa gereja di gereja pertobatan. Kalau tidak saya bisa bunuh dia. Apa bedanya gereja pertobatan dengan gereja pertobatan? Ada istilah gereja pertobatan, seolah-olah mereka yang bertobat, ada yang tidak. I'm sorry. Karena di sana pun banyak kejahatan. Di mana ada gereja, di situ ada setan, di mana ada manusia, di situ ada kegagalan. Bukan masalah gereja pertobatan atau tidak. Tapi bagaimana kita percaya pada Tuhan? Bukankah mereka dari gereja pertobatan juga di penjara? Saling bunuh, saling berzina? Sama semua gereja. Tidak bisa memilah. Bisa saja nyanyi semangat. Haleluya! Tapi sampai rumah, haleluya. Betul tidak? Bisa. Kapok. Latihan teriak. Tapi sampai di rumah, amin sepoi-sepoi juga. Jadi bukan persoalan liturgi, bukan persoalan kau bisa happy-happy, teriak-teriak, haleluya, haleluya, luar biasa, lompat-lompat, itu tidak salah. Tapi kalau karena itu yang kau mengatakan bahwa gereja yang paling baik, itu yang salah. Hancur. Di gereja bisa jatuh-jatuh. Di rumah ditumbuk suami lagi itu jatuh. Karena di gereja jatuh-jatuh, di rumah buat suami cengkel lagi. Bapak Ibu, memang saya harus ekspresikan teriakan saya. Bahwa saya juga bisa berteriak. Saya juga bisa haleluya. Yofi. Ya, mau getarkan loh. Haleluya. Bisa. Haleluya. Maya. Kenapa kau membenci suami Maya? Tuhan bicara jelas walaupun suamimu tidak kirim satu hari. Maya, kau keras kepala. Maya tidak. Itu hanyalah refleksi. Kok Tuhan buat yang aneh-aneh? Tuhan bisa buat begitu. Bisa. Tapi bukan aneh-aneh begitu terus dalam gereja. Dan iman kita bukan diukur dalam gereja. Penuh dengan sandiwara jadi malaikat kita. Semua wangi diweo. Tetapi kemudian Silas kenapa? Hahaha, hehehe. Itu bahasa Augie yang katanya senang-senang. Hahaha, hehehe. Tapi kemudian di luar sana kembali pada kondisi yang nyata. Kita pegang firman belajar. Kita bisa salah. Kita bisa ragu-ragu. Kita bisa bimbang. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Lihat diri sendiri. Pelajari diri sendiri. Jangan menyalahkan gereja orang lain. Sehingga saya tidak pernah mengajak orang lain ke gereja sini. Karena saya tahu di sana di gereja Tuhan. Kecuali kalau mereka mau bertemu sama-sama dengan pola dan gaya saya, silakan. Ini persoalan pola dan gaya. Kalau mereka mau bertumbuh dengan pola dan gaya pemimpin gereja yang lain, silakan. Tapi bagaimana bisa bertumbuh? Bagaimana bisa bersikap dengan tepat dalam menghadapi kondisi yang fakta yang nyata ini? Bukan masalah gereja. Bukan masalah denominasi mana hebat, bukan. Tapi masalah iman kita pada Tuhan. Ketergantungan penuh pada Tuhan. Bapak Ibu, baca Alkitab itu luar biasa. Membentuk karakter kita. Kalau tidak baca Alkitab, berdosa atau tidak? Halo? Kalau kita tidak baca Alkitab, berdosa atau tidak? Kalau tidak baca Alkitab itu berdosa atau tidak? Coba di rumah teriak suami. Kalau tidak baca Alkitab itu berdosa atau tidak? Tidak dosa. Oke, ada yang tidak, ada yang berdosa. Terserah deh masing-masing ya. Ya, berdosa kalau kita sudah janji sungguh-sungguh tapi kita lakukan. Tidak berdosa karena baca Alkitab itu tidak dipaksakan. Betul tidak? Wah, ini sesat.
Kau bilang saya sesat, kau nggak bisa baca juga, rajin baca, kau malas sesat. Jadi bisa tidak berdosa, tapi rugi. Contoh, di depan sini ada emas banyak sekali. Lalu saya bilang, ayo ambil emas. Bapak ibu tidak ambil, berdosa tidak? Tidak, tapi rugi. Kalau benar-benar di sini ada emas, saya bilang ambil, bapak ibu ambil tidak? Halo. Kalau depan sini ada emas, bapak ibu tidak ambilkan, tidak berdosa. Tapi saya bilang, ini ada emas banyak, silakan ambil. Bapak ibu kira-kira ambil tidak? Itu emas mau ambil, baca Alkitab malas kenapa? Padahal Alkitab lebih dari emas. Emas tua dikatakan dalam Mazmur 19 untuk membentuk kita. Hal ini yang bisa membuat kita kuat menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Jangan percaya mimpi-mimpi, stop sudah. Jangan percaya video-video omong kosong yang gak katakan Tuhan bicara. Pak, kok terlalu angkuh? Sama sekali tidak, Tuhan tahu. Saya katakan kebenaran. Saya lebih katakan kebenaran. Karena banyak orang suka bermimpi, mengatakan Tuhan bicara, meleset banyak. Saya tahu itu. Jakarta, Sekolah Teologi. Saya dari kelompok orang-orang berkarunia. Kami berdoa. Saya yang pimpin. Itu fakta. Berdoa selalu dilihat peti mati, peti hitam lewat. Berdoa selalu peti mati atau yang lain lewat, ular besar. Saya bilang stop kalau penglihatan seperti itu. Tapi ini dari Tuhan. Tuhan tuh nggak jelas semua sih. Walaupun ada yang benar, tapi selalu peti mati, ular lewat, barang hitam besar. Jadi kenapa kok selalu begitu dari Tuhan? Saya tegur keras. Karena mau itu salah. Lalu mereka tidak mau ikut berdoa dengan saya. Saya pikir karena kuliah silakan, tidak apa-apa. Tapi berapa bulan kemudian, seorang datang secara pribadi kepada saya. Kak John, kami minta maaf. Saya kaget. Kenapa? Kami salah. Kami tidak berdoa lagi dengan Kak John. Karena kami pikir Kak John anti karunia. Loh, saya orang berkarunia juga. Roh Kudus dalam hidup saya bagi seorang berkarunia. Bukan saya anti, kamu yang aneh kan? Benar Kak John. Tadi malam kami berdoa. Tuhan kasih tunjuk pedang merah. Saya kaget. Iya, pedang merah kenapa? Tuhan bilang pedang merah itu akan hajar kami kalau kami tidak minta maaf sama Kak John. Aduh, terima kasih. Saya punya darah lega apa? Saya bilang saya tidak marah kalian karena saya pikir kalian sibuk untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, stop. Alkitab ini cukup. Amin. Jangan tertipu dengan perasaan Pak, tapi saya bermimpi, mimpinya jadi kenyataan. Kau jadi tukang mimpi saja. Mimpi lah dapat uang banyak, buktinya gak dapat. Alkitab cukup. Maka terus lihatkan Alkitab, Alkitab, Alkitab. Tapi kesian. Aduh dia langsung ngantuk. TV nomor 1, yang lain nomor 1, tapi Alkitab salah. Ini satu-satunya jawaban. Stop berharap pada penglihatan. Stop. Walaupun penglihatan itu karunia. Karena iman kita bertumbuh bukan karena penglihatan, tapi Roma 10 ayat 17 mengatakan karena mendengar firman Tuhan. Karunia hanyalah hal samping yang ditambahkan, tetapi Alkitab satu-satunya menjadi pegangan bagi kita. Kalau kita sudah pegang ini, Antikristus saya sedangkan sudah. Sampai saya tulis di Facebook, kami siap menolak vaksin. Jika ada keharusan divaksin dan harus menyangkal Yesus, pasti saya siap mati. Saya tidak akan vaksin. Buktinya tidak. Ada dampak, tolong hapus itu, nanti ITE. Saya pikir orang ini nggak ngerti, orang ITE itu pintar-pintar kan? Ya orang ITE kan pintar, mereka ngerti maksud saya. Karena mereka akan cari unsur pidana ada, nggak maksud dia menulis seperti apa. Karena banyak orang tertipu. Ada yang suruh hapus itu, saya bilang tidaklah Bu. Ini masalah penafsiran saja. Dan Bapak ciri lagi dia lain itu. Iya. Bapak Ibu percaya pada Alkitab? Percaya pada Alkitab? Hanya Alkitab? Amin. Alkitab? Amin. Mau baca Alkitab? Sungguh-sungguh baca? Janji sama siapa? Sama Amin. Ya, mulailah belajar. Meski susah.
langkah atau pembacaan kitab awalnya. Mulai dan alami cara Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan berkati. Kita angkat pujian. Engkaulah perisaiku.